Nah, seperti ini informasinya, ada yang gagal bayar tunaiku sudah lebih dari 1 tahun kah? Masih suka dihubungin atau tidak ya? Terus ada yang jawab, teman kantorku ada gagal bayar tunaiku sejak corona kemarin. Tahun kemarin DC-nya datang ke kantor karena nggak ada orangnya, ya udah pergi gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, kebahagiaan terus-menerus di awal tahun 2026 ini, diluaskan lagi rizkinya, ditambah keberkahan dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah satu pinjol lagi nyerah di awal tahun 2026. Nah, pinjol apa itu dan apa penyebabnya? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya informasikan dulu ya, ada seorang teman yang buat postingan mengatakan bahwa dia dibocorin ada informasi dari Kredit Pintar, yang mana Kredit Pintar ini tidak akan rugi sekalipun banyak orang yang galbay. Nah, berikut informasinya, saya dibocorin sama DCKP, katanya pihak pinjol itu nggak akan rugi kalau ada nasabah yang galbay, soalnya perusahaan udah ada asuransi, dimana ketika ada nasabah yang galbay mereka tinggal klaim asuransi, jadi mereka nggak rugi. Itulah kenapa di saat mengajukan pinjaman suka ada potongan admin segala macam. Nah, potongan itulah yang didaftarkan ke asuransi, tapi tetap konsekuensinya nama tetap masuk ke daftar hitam. Jadi kesimpulannya, pinjol itu nggak usah dibayar karena sudah ada asuransi. Nah, ada orang komen yang mengatakan bahwa setiap pemberi kredit bank atau pinjol mereka tetap tidak rugi karena ada lembaga keuangan atau asuransi yang mengganti pokok hutang tersebut dengan syarat dan ketentuan. Salah satu contoh, syarat ketentuan nasabah benar-benar macet minimal 6 bulan baru bisa mengajukan klaim. Jika memang terdaftar di OJK, maka mereka mengenal istilah NPL dan nilai tersebut harus di bawah 3%. Jika mencapai 3%, mereka tidak dapat memberikan kredit lagi sampai itu turun di bawah angka 3%. Nah, kemungkinan yang komen ini adalah orang bank yang memang mengetahui tentang klaim asuransi. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi sebenarnya pernyataan ini ada benar ada tidaknya. Sebenarnya kalau kita galbay itu emang benar akan diasuransikan, tapi untuk yang mungkin galbaynya sudah lama. Tapi jangan salah, ada beberapa teman-teman saya yang udah galbay dari tahun 2019 pada masa corona sampai sekarang itu masih tercatat di SLIK OJK. Jadi untuk menentukannya bagaimana Mbak kalau dia itu dibayarkan oleh asuransi atau tidak, caranya adalah bisa kalian lihat di SLIK OJK, nanti lihat di dalam kondisinya, kolom kondisi. Apabila di situ ada tercatat hutang kalian sudah dijual kepada pihak ketiga atau dibayarkan oleh asuransi ataupun memang sudah dihapus bukukan, semuanya akan tercatat di sana. Jadi sekalipun kalian lihat tercatat masih ada riwayatnya di SLIK OJK kalian, yang perlu kalian perhatikan itu adalah di kondisinya. Dan biasanya untuk nilai-nilai yang di bawah 1 juta lah yang memang didahulukan oleh pinjol untuk dibayarkan oleh asuransi. Kalau misalnya nilainya besar, biasanya mereka ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan mungkin kalaupun kalian mau membayarkannya, mereka masih mau memberikan keringanan dengan membayar pokoknya saja, tapi dengan nego yang alot. Jadi tidak semua pernyataan ini benar, saya katakan teman-teman ya, walaupun ada benarnya ada juga tidaknya, karena banyak pengalaman di lapangan tidak semua bisa dibayarkan oleh asuransi gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, untuk WA Blast lagi, karena masih banyak sekali yang nge-share, Mbak WA Blast Mbak seperti ini, Mbak di blast lagi sama pinjol seperti ini. Nah, bentuk yang kali ini tuh seperti ini teman-teman. Nah, kali ini seperti ini WA Blast-nya, ada nama pengirimnya itu Blast, dan dia memberikan pilihan bagaimana cara untuk membayar. Kalau seperti ini, apakah benar WA Blast atau tidak, Mbak? Nah, itu dia ya, jadi tidak usah takut. Kalau WA Blast seperti ini kan tinggal diubah aja namanya Blast ataupun namanya siapa, nggak usah terlalu dikhawatirkan. Intinya Blast itu adalah satu WA untuk sejuta umat dan tidak ditunjukkan buat kalian saja. Saran dari saya, jangan pernah baca karena nanti pusing ya. Kalian terima aja notifnya di layar HP kalian, langsung dihapus saja. Mau itu Blast kayak mau itu dari pinjol apa kayak mau nomor nggak dikenal kayak, bodo amat. Tidak usah dibaca dan jangan menyulitkan diri kalian sendiri. Fokus saja, kalau saya galbay ya saya harus galbay terus dan jangan pernah mundur gitu ya. Seperti informasi dari kawan kita juga lagi yang menginformasikan bahwa Mbak,
Kalau kita galbay di Tunaiku nih Mbak, udah bertahun-tahun nih, masih datangin sama DC nggak Mbak? Nah, ternyata untuk wilayah tertentu, terutama untuk wilayah Jakarta, Jabodetabek, seorang teman menginformasikan dia sudah galbay dari zaman corona kemarin tahun 2019 dan masih didatangin di kantornya karena ternyata wilayahnya itu adalah di seputaran Jakarta. Nah, seperti ini informasinya, ada yang gagal bayar Tunaiku sudah lebih dari 1 tahun kah? Masih suka dihubungin atau tidak ya? Terus ada yang jawab, teman kantorku ada galbay Tunaiku sejak corona kemarin. Tahun kemarin DC-nya datang ke kantor karena nggak ada orangnya, ya udah pergi gitu aja. Nah, itu informasinya ya. Artinya galbay dari tahun 2019 sampai tahun 2024 pun masih datangin. Nah, tahun 2025 ini mungkin turun, tapi tidak menutup kemungkinan tahun 2026 kalau seandainya masih galbay bisa masih datangin DC. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau di luar dari itu, di luar dari Jakarta, di luar misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Malang ataupun Sumatera, insya Allah masih aman. DC-nya hanya di seputaran Jakarta saja. Tapi kalau untuk di Lampung, informasinya sudah ada yang datangin, dan itu pun baru 1 kali saja, selebihnya tidak ada. Jadi bisa kita kategorikan untuk wilayah-wilayah yang dekat, mungkin kalau kayak Bandung ataupun Lampung mungkin ada, tapi pun itu hanya random, tidak banyak ya. Jadi jangan kaget seandainya udah galbay nih baru 5 tahun masih datangin. Iya, memang masih datangin karena Tunaiku ini adalah produk dari perbankan dan dia masuk ke dalam slik OJK. Tuh teman-teman ya, tapi untuk informasi semua ini tidak usah terlalu dipusingkan, tidak usah terlalu diambil pikiran, tidak usah terlalu membuat kalian langsung down. Karena apa? Ternyata pelan-pelan ada satu pinjol yang dengan resmi mengumumkan mereka mengembalikan izin kepada OJK dan tidak melanjutkan usahanya. Tetapi buat yang masih galbay, ternyata mereka masih menagih dari perusahaan ini. Nah, berikut informasinya teman-teman ya. OJK kasih restu, pinjol Astra resmi bubar. Pinjol Astra ini adalah pinjol Maukes yang mana persetujuan tersebut menandai berakhirnya operasional Maukes sebagai penyelenggara pinjol di Indonesia. Nah, siapa nih yang galbay di Maukes masih ditagi-tagi? Lihat, pinjol kalian sudah berakhir atau sudah ditutup oleh OJK. Persetujuan ini diberikan dengan nomor surat S40 pada tanggal 17 Desember 2025 terkait persetujuan permohonan rencana pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri oleh PT Astra Welab Digital Arta atau Maukes, yang mana yang diinformasikan dengan ini diumumkan bahwa OJK telah menyetujui rencana pengembalian usaha tersebut di tanggal 5 bulan 1. Jadi pengajuannya sudah dari tanggal 17 Desember kemarin dan sudah disetujui OJK kemarin di tanggal 5 bulan Januari. Nah, menurut informasi, selama beroperasi Maukes dikenal fokus pada pembiayaan tanpa jaminan atau unsecure. Namun seiring waktu segmen yang sama juga digarap oleh beberapa entitas bisnis lain dalam ekosistem Astra. Artinya Maukes ini dianggap tidak memiliki jaminan pada usaha mereka, sehingga kalau banyak yang galbay ini kedepannya makin membuat perusahaan mereka bangkrut. Oleh karena itu maka mereka langsung mengambil keputusan di awal biar nantinya tidak mengganggu ekosistem dari perusahaan-perusahaan lainnya. Seperti tahu ya, grup perusahaan Astra ini besar, seperti otomotif juga ada di Astra, sehingga kalau dilihat ekosistemnya di Indonesia semakin banyak orang yang galbay dan ekonominya tidak jelas, maka mereka langsung mengambil keputusan di atas mengembalikan langsung izin dengan permintaan sendiri kepada OJK. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan yang galbay? Diinformasikan bahwa Astra menegaskan bahwa akses pembiayaan bagi nasabah tetap tersedia melalui produk dan layanan lain di bawah grup Astra. Dengan kata lain, kebutuhan finansial konsumen akan tetap terlayani meskipun bukan lagi melalui platform Maukes. Artinya nanti bagi yang masih galbay, masih memiliki tundakan di Maukes, yang menagih nanti adalah Astra. Nah, buat yang masih galbay, ini pesan dari saya kepada kalian ya. Kalau saran dari saya, karena perusahaannya sudah tidak ada lagi, ada baiknya kalian untuk terus lanjutkan galbay, karena walaupun Astra yang menagih, belum tentu mereka menurunkan DC lapangan, karena DC lapangan sejauh ini untuk Maukes aja belum ada dan belum masuk ke dalam slik OJK. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi informasinya ini adalah perubahan strategi dari pinjol mereka yang awalnya mereka melihat ini
produk pinjol ini kalau dipertahankan seperti ini tuh tidak akan ada keuntungannya. Karena apa? Mereka menjelaskan di awal tadi, produk mereka itu tanpa jaminan, yang mana lama-kelamaan ini akan lebih menghancurkan perusahaan intinya, yaitu perusahaan Astra. Ya kalau kita lihat dari TKB 90-nya saya ada buka, itu dia 100%. Artinya orang yang galbay itu tidak banyak. Ya orang yang galbay baik 30 hari, 60 hari ataupun 90 hari itu masih tercover sama mereka. Tapi lama kelamaan hal yang bisa mereka cover ini kalau mereka teruskan itu akan menghancurkan perusahaan mereka. Jadi yang masih bertahan, ekonominya belum membaik, yang masih belum bisa mempertahankan dirinya, yang masih belum bisa berdiri karena banyaknya goncangan sana sini, kuatkan posisi kalian, jangan mundur dan jangan cari-cari celah untuk menyelamatkan diri dengan cara penghapusan data. Apalagi buat kalian yang mau bermain dengan konsultan, hati-hati karena setiap yang namanya konsultan itu pasti berbayar. Lebih baik uangnya kalian gunakan untuk membayar pinjol ataupun untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Yang penting kuatkan diri dan update terus informasi tentang perpinjolan. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, menjadi informasi terbaru lagi buat kalian, lebih menguatkan mental kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.